Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada mata kuliah simulasi dan pemodelan ya. Baik, pada pertemuan kelima dengan kode MKTI 321. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya adalah Evi Purnamasari, dosen Teknik Informatika di Universitas Indo Global Mandiri. Baik, sebelum memasuki materi, saya akan menjelaskan secara singkat ya, bahwa bahan ajar dapat diakses baik modul PPT, kuis, tugas, link jurnal video, dan UTS dan UAS bisa diakses di akun Vkelas ya, dengan cara scroll down ke bawah ya, atau scroll off ya. Ini ya, bisa dilihat gambarnya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi ya. Materi kali ini saya akan membahas tentang simulasi Monte Carlo ya. Oke, definisi simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo merupakan simulasi terhadap sampling yang bertujuan untuk mengestimasi distribusi dari variabel output yang bergantung pada beberapa variabel input yang probabilistik ya. Oke, kemudian masuk ke istilah simulasi. Nah, istilah simulasi Monte Carlo pertama digunakan selama masa pengembangan bom atom yang merupakan nama kode dari simulasi fisi nuklir atau nuclear fission ya. Banyak para peneliti menggunakan istilah ini karena adanya kesamaan dengan game roulette dalam kasino terkenal di Monte Carlo ya, Monaco ya. Simulasi Monte Carlo sering digunakan untuk evaluasi dampak perubahan polisi dan risiko dalam pembuatan keputusan. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh aplikasinya ya. Ada aplikasi simulasi Monte Carlo. Contohnya ada, kali ini saya mencontohkan satu contoh aplikasi Monte Carlo, simulasi Monte Carlo ya. Yaitu sebuah perusahaan kue memberikan penawaran khusus di hari spesial di Idul Fitri ya. Untuk keperluan tersebut, perusahaan memesan paket parcel istimewa. Pada paket parcel istimewa ini dibuat dengan harga modal 7,5 US dollar ya per parcelnya. Kemudian dijual dengan 12 US dollar per parcel ya. Kemudian selanjutnya, jika tidak terjual di Idul Fitri, maka parcel ini akan dijual dengan harga 50% dari harga semula. Jadi bisa mengalami kerugian ya. Karena jika telah lewat masa hari spesial di Idul Fitri itu, maka peminat pembeli parcel itu akan berkurang. Bahkan tidak ada lagi bisa jadi ya. Karena tidak digunakan setelah Idul Fitri parcel, kecuali memang ada kegiatan lain ya. Kemudian perusahaan kue mengalami dilema dalam menentukan beberapa parcel yang harus dibuatkan supaya menghasilkan keuntungan atau profit ya yang maksimum. Jika diasumsikan demand berfluktuasi antara 40, 50, 60, 70, 80 bahkan 90 parcel, dan perusahaan memutuskan untuk memesan sebanyak 60 parcel ya. Maka tentukan profit yang akan didapat oleh perusahaan tersebut ya. Baik, kita langsung saja masuk ke penyelesaian. Nah, penyelesaian yang pertama, tentukan mana komponen sistem yang signifikan ya. Beberapa di antaranya yaitu domain atau kebutuhan ya, D. Variabel ini merupakan variabel yang tidak dapat dikontrol atau uncontrollable ya. Kemudian pemesanan, yaitu key. Variabel ini merupakan variabel yang memerlukan keputusan atau decision variable ya. Kemudian profit, di mana merupakan variabel yang bergantung atau dependent dari variabel ya. Oke, domain itu D.
simbolnya, kemudian pesanan itu Q. Oke, lanjut next penyelesaian selanjutnya. Tentukan hubungan antara komponen sistem dalam menentukan hubungan yang harus benar-benar dipelajari, yaitu bagaimana mekanisme sistemnya yang berjalan ya. Pada sistem ini terdapat dua kondisi, yaitu kondisi di mana domain kurang lebih sama dengan pesanan D kurang lebih sama dengan Q ya. Simbolnya ya. Kemudian pada kondisi ini, hubungan antara variabel dapat dirumuskan 9 sebagai berikut. Profit 12D, profit 12 domain ya, dikurang 7,5 Q atau pesanan, ditambah 6 dikali dengan Q dikurang domain ya, pesanan dikurang domain. Oke, di mana kondisi domain atau lebih besar dari pesanan, D lebih besar daripada Q ya. Pada kondisi ini, hubungan antara variabel dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana profit sama dengan 12Q dikurang 7,5 Q ya. Oke. D ini ya, profit 12D dikurang sama dengan 7,5 Q ya, maaf. Oke, selanjutnya penyelesaian yang ketiga. Tentukan jumlah trial yang diinginkan. Kemudian buat kemungkinan domain untuk tiap trial. Ya, hitung profit untuk tiap trial. Contohnya perhitungan profit untuk D sama dengan 40 parcel, unit parcel ya, dan 60 unit parcel. Nah, profitnya 12D dikurang 7,5 Q plus 6Q dikali Q min D ya. Sama dengan 12, D-nya adalah 40 unit parcel, kemudian dikurang 7,5 dengan Q-nya atau pesanannya adalah 60 ya. Ditambah 6 dikali dengan pemesanan 60 unit parcel ya, dikurang dengan domainnya 40 unit parcel ya. Maka sama dengan 150 US dollar profit yang didapatkan ya. Oke, paham ya sampai sini? Ini rumusnya sudah dijelaskan sebelumnya dan ini pencariannya. Contoh satu ya. Dari beberapa. Nih ya, dari beberapa berfluktuasi antaranya ya. Di antara domainnya. Oke, lanjut kita masuk ke pembahasan selanjutnya ya. Hasil perhitungan profit untuk tiap trial dapat dilihat pada tabel berikut. Oke, lanjut. Nah, di sini ada 10 trial dan domainnya masing-masing yang berbeda, kemudian mendapatkan profit yang masing-masing yang berbeda ya. Contoh untuk trial 1, domainnya 80 akan menghasilkan 270 profit ya. Oke, yang trial kedua 60 domain akan menghasilkan 270 profit juga ya. Kemudian kita contohkan saja perhitungannya ya. Baik, trial ketiga saja kita contohkan. Trial ketiga adalah domainnya 50, maka kita buat terlebih dahulu.
simbolnya tidak bisa lihat ya. Oke. Oke, saya sebutkan saja ya langsung karena ininya mengalami sedikit problem. Oke, dari rumusnya 12 domainnya ya, dikali dengan 50 sama dengan menghasilkan 600 domain ya. Kemudian kita kurangi dari 7,5 dengan unit pemesanannya 60 ya, maka akan menghasilkan 450. Kemudian kita tambahkan dengan 6 dikali 60 unit pesanan dikurang dengan 50 domainnya ya. Sama dengan 12 kali 50 plus dikurang 7,5 dikali 60 menghasilkan 600 dikurang 450. Maka kita tambahkan dengan 60 dikurang dengan 10, 6 dikurang dengan dikali dengan 10, maka 60 10 didapatkan dari 60 dikurang dengan 50. Maka menghasilkan 10 ya. Jadi 6 dikali 10 kali 60. Jadi 600 dikurang 450 maka menghasilkan 150 ditambah dengan 60 dan hasilnya adalah profit yang didapat 210 ya. Oke. Begitu juga perhitungan selanjutnya ya. Contohnya juga sudah kita buat sebelumnya di sini. Nah, di sini ya untuk cara menghitung profit yang didapat oleh perusahaan ya. Oke, selanjutnya penyelesaian yang keenam. Buat distribusi frekuensi dari setiap probabilitas profitnya ya. Profit 1 sampai dengan 3 probabilitasnya yang satu profit 1 0,1 frekuensinya 1. Kemudian profit kedua probabilitasnya adalah 0,2 dengan frekuensinya 2. Selanjutnya profit ketiga maka probabilitasnya 0,7 dan frekuensinya adalah 7 ya. Oke, selanjutnya penyelesaian yang ketujuh adalah pembuatan grafik ya. Buatlah grafik fungsi frekuensi profitnya ya. Jadi setelah kita hitung profit yang didapat probabilitas dan frekuensinya, maka kita buat tabel ya, buat grafik. Nah, inilah sebelumnya. Nah, grafik inilah yang dinamakan dengan histogram profit perusahaan kue ya. Yang mana 1, 2, 3 itu adalah frekuensinya. Kemudian yang menghasilkan profitnya 150 di frekuensi 1. Frekuensi 2 menghasilkan 210. Kemudian frekuensi yang ketiga menghasilkan 270 ya profit. Oke. Oke, penyelesaiannya selesai, maka di sini kita ambil kesimpulan untuk mendapatkan solusi terbaik kita harus melakukan eksperimen dengan menggunakan order quantity yang berbeda. Dengan misalkan order quantity-nya 40, 50, 60, 70, 80 dan 90. Nah, setelah dari kita menggunakan perhitungan quantity yang berbeda, hitunglah rata-ratanya ya, rata-rata profitnya atau average profitnya untuk tiap order quantity-nya ya. Yang berbeda ini ya kita hitung average-nya sehingga akan menghasilkan keuntungan yang paling besar. Bisa kita lihat mana yang mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Itulah yang bisa kita lakukan untuk mengatasi solusi dari perusahaan kue tersebut. Jadi simulasi ini sangat berguna ya bagi setiap perusahaan, baik itu dari perusahaan kue maupun perusahaan lain untuk menyimulasikan baik kemajuan maupun profit ke depan ya. Oke. Nah,
Sampai sini pertemuan kita untuk kali ini. Untuk see you next time, see you next week-nya, kita akan membahas tentang variasi dan bilangan random dari aplikasi simulasi Monte Carlo ya. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.